Amin. Ya, kita hari ini akan bahas eh, satu tema ya. Tema ini terakhir-terakhir ini sering diperdebatkan. Ini pernah saya jelaskan beberapa tahun yang lalu, nggak tahu berapa tahun lalu itu mungkin 5 tahun lebih ya. Beberapa kali ada penjelasan. Nah, saya ingin mengulang ini dengan penekanan kepada sejarah gereja Puritan ya, karena gereja Puritan dituduh oleh gereja Ortodoks yang melarang gereja merayakan Natal itu adalah Protestan Puritan. Nah, ini satu kalimat yang saya dengar dari ketua gereja Ortodoks di Indonesia, dan kalimat itu membuat saya terusik gitu ya. Dan terusik kenapa? Apa benar gitu kan? Ya, mengapa dilarang gitu ya? Nah, setelah saya pelajari, tidak ada satu pelarangan, tetapi ada satu peringatan. Ya, pelarangannya tuh kalau menyimpang itu dilarang. Ya, tapi kalau itu sesuatu hal yang natural dan juga itu adalah arti dari Alkitab dan dirayakan dengan sederhana dan tidak bermewah-mewah dan juga tidak berfokus pada manusia karena Puritan itu kan eh, sangat ini ya sangat murni gitu. Jadi dia tidak mau mencampurkan sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab. Nah, itu yang penting sekali. Nah, kita akan melihat di dalam Lukas pasal 2, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Jadi gembala-gembala bukan satu ya, gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jelas ya, malam. Gembala-gembala di padang, tempat, waktu, terus kemudian subjeknya siapa, dan person-personnya siapa itu jelas. Terus ayat 9 dikatakan tiba-tiba tanpa rencana ya, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya, karena mereka nggak pernah lihat satu visi surgawi yang tidak diberikan kepada imam, tidak diberikan kepada nabi-nabi, tetapi kepada gembala-gembala. Nah, ini juga beberapa mengatakan gembala-gembala ini bukan gembala biasa. Ini adalah gembala-gembala yang khusus menggembalakan domba-domba yang akan dipersembahkan sebagai korban Paskah gitu kan. Persiapan untuk keimaman yang tiap Sabat itu menyembelih untuk dibawa oleh imam gitu kan. Nah, saudara, di Alkitab tidak ada penjelasan gembala-gembala secara khusus menjaga korban-korban domba-domba itu. Tapi dikatakan ini adalah umum. Kenapa umum? Di daerah. Ya, di daerah itu artinya bukan satu tempat penjagaan, bukan, sore. Di daerah itu ya daerah yang luas gitu. Nah, kenapa kita sedikit menolak penafsiran tentang bahwa itu gembala-gembala itu khusus gembala-gembala bait Allah. Surah itu karena Alkitab sendiri yang menjelaskan dan tidak ada satu kalimat pun yang menjelaskan gembala-gembala ini ada gembala-gembala menjaga domba-dombanya khusus untuk bait Allah. Memang ada di dalam eh, di dekat Yerusalem itu ada tempat ya mungkin sekitar berapa kilo gitu kan yang juga dekat dengan Bethlehem itu ada penyimpanannya. Jadi cadangan domba-domba yang disediakan untuk dibawa ke Bait Allah. Memang ada. Tetapi karena ini adalah satu tradisi kebudayaan yang tertulis di dalam beberapa eh, mungkin kitab-kitab seperti orang rabbinik gitu kan. Dan kemudian gereja itu mengambil ini untuk menafsirkan bahwa gembala-gembala ini adalah gembala-gembala khusus untuk siapa? Untuk bait Allah. Nah, Alkitab kalau itu betul, maka Alkitab akan jelaskan bahwa gembala-gembala ini adalah gembala-gembala yang khusus untuk memelihara domba-domba korban Paskah. Walaupun secara arti anak domba korban itu betul, dalam arti secara makna lambang itu betul, tetapi fakta sejarah itu tidak dijelaskan dan tidak boleh kita menambahi ataupun kita memasukkan tradisi-tradisi itu ke dalam tafsiran Alkitab. Nah, di sini Kompuritan dengan tegas ya dan juga kalau kita lihat mulai dari John Calvin itu juga sudah melarang hal-hal yang tidak dianjurkan dalam Alkitab. Jadi kalau nggak ada di Alkitab ya kamu jangan ikut-ikut gitu. Nah, itu
dikatakan demikian. Terus dikatakan ayat yang ke-10, lalu malaikat itu berkata pada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa berita itu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu Injil untuk segala bangsa. Hari ini, nah ini saudara, hari ini kalau itu penting, maka dia menjelaskan pada tanggal ini jam sekian. Mengapa hari ini? Nah, hari itu di dalam arti orang-orang zaman-zaman rasul-rasul itu, hari itu adalah saat, hari itu adalah jam, hari itu berkaitan dengan sesuatu yang dinyatakan oleh Allah bukan melalui kronosnya. Memang kronos itu kan wadahnya, tetapi ini adalah kairosnya. Jadi maknanya yang penting. Yang penting adalah inkarnasinya, bukan tanggalnya. Jadi kita nggak boleh mementingkan tanggalnya daripada inkarnasinya, mementingkan perayaannya Natalnya daripada Yesusnya. Yang penting itu Natal itu firman Tuhan itu 15 menit cukup. Nah, kita merayakan Natal 2 jam. Ada drama, ada ini. Saudara itu udah menyimpang gereja. Kenapa? Karena Natal itu bukan perayaannya, tapi berita kedatangan ma- anak manusia menjadi anak Allah menjadi manusia. Alam menjadi manusia. Nah, itu berita pentingnya bukan tanggalnya berapa, bagaimana kita merayakan, bukan. Saudara. Dan di Alkitab tidak ada satu saran dan juga kaitan pun, para rasul pun tidak pernah mengaitkan mereka merayakan hari kelahiran Yesus. Nggak ada. Nah, begitu striknya, begitu lurusnya orang-orang Reform dan juga kaum Puritan itu, sehingga dianggap, wah ini orang-orang ini yang anti Natal gitu. Sebenarnya bukan, Saudara. Bukan Natalnya gitu, bukan soal kelahirannya, tapi inkarnasinya mereka tekankan. Jadi kalau ada Natal, boleh Natal, silakan. Kamu harus beritakan inkarnasinya di situ, Saudara. Kalau itu nggak ada, ya nggak ada gunanya kita Natal. Dan itu yang minggu kemarin saya katakan, angin yang menembus spirit kegelapan roh antikristus itu menyelewengkan berita Kristus yang paling diserang itu. Roh antikristus menyerang apa? Tentang berita Kristus yang penting itu jadi nggak penting. Yang difokuskan jadi nggak fokus. Yang harusnya begitu solid jadi encer gitu. Itu kekuatan roh-roh kegelapan itu. Yang menguasai pikiran-pikiran para pemimpin gereja, orang-orang di dalamnya. Waduh, saudara itu ya kita anggap ya ini satu salah kaprah sebenarnya. Tapi itu terjadi terus. Nah, waktu kita mengingatkan, kita dianggap aneh. Kenapa? Ya nggak bisa dong kalau nggak memperingati Natal 25 Desember. Saudara, Alkitab tidak ada sama sekali hal itu. Dan tidak ada perintah tentang merayakan Natal. Jumat Agung, Paskah ada. Jelas ada. Sakramen kan. Nah, itu nggak ada. Kenapa? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Jadi hari ini kan. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan jelas dikatakan tempatnya di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi bukan bukan di tempat yang dipikirkan palungannya itu kemudian ditafsirkan lagi. Oh, palungannya itu bagus, ada kot. Saudara itu apapun yang dikatakan dan juga ditafsirkan, saudara. Kalau zaman dulu 2000 tahun yang lalu, palungan nggak akan palungan yang bentuknya ada ukir-ukirannya gitu kan. Terus kemudian bentuknya itu bagus yang dengan desain modern. Saudara itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya zaman dulu nggak ada itu. Ya kayu-kayu yang ditaruh, diatur seperti ya tempat di mana bayi bisa ditempatkan. Ya, atau kalau kita lihat ya mungkin bayi binatang juga bisa ditempatkan di sana kan biasa gitu kan. Palungan itu kan ya kayu dengan kayu. Jadi nggak ada sesuatu yang di apa ya didesain kemudian menjadi bagus, palungannya itu menjadi yang berseni. Saudara itu udah ngawur itu. Dikatakan di sini palungan ditaruh di paluan kan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu. Malaikat ini kan satu yang datang. Dan kemudian begitu dia mengatakan beritanya dan memberitahukan di mana dia lahir dan dikatakan hari ini telah lahir gitu kan. Hari ini telah lahir. Jadi
pas hari itu juga Yesus lahir di padang belantara, dan itu adalah bukan musim dingin, bukan musim salju. Kenapa? Karena di padang belantara itu kalau musim salju kan nggak ada orang di padang belantara. Jadi kalau musim salju itu Desember, ya padang belantaranya kan nggak nggak bisa gitu. Ada yang mengatakan, "Loh kan kalau itu yang menjaga domba-dombanya Bait Allah kan ada di sana, Pak," gitu. Nah, karena kita menafsirkan itu kemudian untuk apa? Mengakomodasi dan memasukkan supaya diterima tanggal 25. Dan beberapa penafsir yang saya lihat ya juga tokoh-tokoh dari gereja-gereja Syria, Ortodoks itu semuanya. Nah, mereka memakai tradisi ini untuk mengafirmasi tanggal 25. Sebenarnya kita nggak terima itu. Kenapa nggak terima? Ya karena fakta sejarahnya nggak seperti itu. Dan Alkitab yang kita percaya sebagai sumbernya tidak mengatakan itu. Saudara. Jadi bukan tanggal 25 tepat 25, bukan. Saudara. Ya. Dan kalau kita lihat sejarahnya, itu adalah ketetapan dengan ya Dewa Matahari yang dirayakan kemudian ditetapkan oleh eh, Kaisar Konstantin sebagai hari yang harus diperingati juga sebagai hari ya diubahkan, dikulturisasi. Saudara. Jadi bukan mempengaruhi, tetapi mengambil. Jadi mengambil budaya dan kemudian dimasukkan sebagai hari, yang itu adalah terang itu Yesus sendiri. Bukan dewa, tapi dia Yesus. Nah, saudara itu bisa nggak dilakukan itu gereja? Bisa. Nah, itu ada bahayanya. Semua kulturisasi itu pasti ada bahayanya. Apa bahayanya? Ya tadi, menyimpang kita. Nah, siapa yang mengingatkan ini? Ya para tokoh reformator, kaum Puritan. Oh, kita nggak bisa teruskan ini seperti ini. Kita harus beritahu jemaat ini yang benar ini, dan kita harus betul-betul tahu menjaga ini. Nah, itu peringatan itu yang Tuhan bukakan adalah yang Tuhan kemudian berikan sebagai untuk memperbarui ajaran-ajaran dogma-dogma gereja itu yang tidak perlu dibuang, termasuk dalamnya adalah tentang tanggal 25 Desember. Ini jadi bukan keharusan, bukan kewajiban, tapi maknanya, harinya, itu bukan tanggalnya, tapi kedatangannya. Nah, nanti kita akan lihat ilustrasinya. Nah, dikatakan di sini tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, setelah selesai, pujian itu nyanyi bergema itu kan. Dan bagaimana suaranya, indahnya, waduh saya nggak tahu. Apakah ada musiknya? Ya kita nggak tahu juga. Dikatakan ini adalah satu puji-pujian malaikat-malaikat itu yang menyanyi dan mereka kemudian meninggalkan tempat itu kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Jadi jelas ya, ke Bethlehem. Untuk melihat apa yang terjadi di sana sama seperti diberitakan Tuhan kepada kita. Jadi bukan malaikat. Dia langsung tahu. Tuhan, bukan malaikat. Yang diberitakan Tuhan melalui malaikat itu kan. Dan beritanya apa? Itu Tuhan. Nah, setelah kita belajar di sini ya. Jadi kalau kita pikirkan baik-baik, Natal itu bukan soal tanggalnya, tetapi maknanya. Jadi kita mau bersama-sama dengan gereja, ditetapkan di gereja, kita nggak masalah mengikutinya dan tidak ada larangan untuk itu. Jadi artinya bahwa kaum Protestan gitu ya, khususnya kaum reformator atau reform dan juga kaum Puritan itu tidak melarang merayakan Natal, tetapi makna Natalnya itu harus mutlak ada. Ya, kalau itu nggak ada, itu semua sia-sia. Jadi soal apa yang penting adalah bagaimana Allah datang menjadi manusia. Nah, itu berita yang mau disampaikan adalah tidak dikemas dengan hal-hal yang di luar daripada itu. Jadi malaikat menyampaikan tentang saat hari ini ya, telah lahir juru selamat dan pujian dari surga bergema menyanyikan kedatangan Kristus. Ya, kalau kita mengatakan hari kelahiran Kristus, lagunya bagaimana? Nanti kita dengar di surga. Ya, belum direkam itu kan. Dan belum juga kita pernah mendengarkan lagu pujian waktu Yesus Natal, waktu dia datang sebagai manusia tuh, malaikat-malaikat itu judulnya apa? Kita juga nggak tahu. Siapa pengarangnya? Kita pasti tahu itu adalah ya Tuhan sendiri. Dan malaikat-malaikat menyanyikan lagu itu. Jadi komposernya pasti Tuhan, ya, kreatornya juga Tuhan sendiri.
Yang nyanyi siapa ya? Malaikat-malaikat di situ. Jadi Bapa itu memuji anaknya melalui seluruh hadirat yang ada di surga. Seluruh makhluk di surga itu bernyanyi untuk anak ini, saudara. Ini anak ini siapa sebenarnya? Seluruh malaikat menyanyi, memuji, memuliakan dia. Ya kalau bukan Tuhan, ya malaikat kan nggak mungkin memuji malaikat. Ya malaikat memuji siapa ya? Hanya memuji Tuhan. Ya. Dan dia sekarang jadi manusia. Yang dipuji bukan bukan manusia seperti kita, bukan. Yang dipuji itu Tuhan yang menjadi manusia. Dan melalui Tuhan menjadi manusia, kita pun akhirnya juga dimuliakan bersama dengan para malaikat itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Apakah itu tepat hari 25 Desember dan tepat malam jam 6 malam atau jam 9 malam, jam 7, jam 8 atau jam 12 malam? Saudara, Alkitab tidak mengatakan apapun. Jadi kalau saya merayakan eh, Natal gitu, pagi, boleh nggak? Loh Pak, ditulis dalam Alkitab itu malam loh Pak. Malam sunyi senyap gitu kan. Terus kalau saya ngerayakan pagi gimana? Ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita tidak tentang waktunya, tetapi tentang makna kedatangannya. Sebenarnya kita harus bisa membedakan sesuatu yang bentuk formal dan sesuatu yang bentuk maknanya. Jadi yang kita pentingkan adalah maknanya. Jadi nggak setiap, loh kalau malam jam berapa? Oh, Yesus lahir jam 8. Jadi semua merayakan Natal harus jam 8. Malam pun harus ada jamnya. Kenapa? Ya kalau kita pegang waktu harus tepat waktunya. Dan kapan Yesus datang lahir, detiknya kapan? Nah, itu kita rayakan. Yang kita nggak tahu. Hari ini tuh kapan, detiknya kapan? Hari ini telah lahir. Jadi malam itu dengan hari ini telah lahir. Saudara, apakah Yesus lahirnya pagi kemudian diberitakan, oh sudah lahir. Apakah saat itu juga Yesus lahir malam itu? Nah, menurut kalau kita pelajari dalam Alkitab, ya saat itu juga. Malamnya kapan? Kita nggak tahu jamnya. Jam 6 sampai jam 12 gitu kan. Kalau udah 12 lewat itu kan udah harinya lain. Jadi 6 jam itu kapan Yesus lahir? Ya kita nggak tahu. Jadi tanggal nggak pasti, waktu juga nggak pasti, malam pasti, karena itu malam. Malam jam berapa? Nah, waktu kita lihat ada kepastian-kepastian secara kalender, secara waktu, saudara. Waktu malaikat mengatakan hari ini, saudara, itu penekanannya adalah beritanya, bukan hari ininya. Jadi kalau saya beritahu, ya, saya beritahu, papamu mau datang, hari ini mau datang. Terus anaknya tanya kan, jam berapa, Pak? Datang jam berapa? Gitu. Ya, sebisa papa, semau papa gitu. Terus saya tanya, saudara. Kita tanya lagi, ya, kan saya mesti persiapan jamnya jam berapa, nanti pas saya pergi gimana gitu. Kamu pergi ya pergi aja, saya datang gitu. Jadi waktu Allah itu datang, kamu siap nggak siap dia datang. Bukan ditentukan oleh manusia, dia datang itu adalah yang sudah direncanakan dan tidak ada orang yang mempermasalahkan kapan, jam berapa. Sudah bukan seperti itu. Kenapa? Karena maknanya itu anak kalau bapak mau datang sepanjang hari dia dia tunggu. Kenapa? Ya nggak usah tanya dia. Oh papa mau datang, seneng sekali. Nggak perlu tanya jam berapa jam. Yang penting papamu datang. Ya malam gitu. Sepanjang malam ditunggu sepanjang malam. Nah itu makna. Jadi bukan kita jam 7 ya. Jangan lewat jam 7. Sudah nggak ada itu. Di dalam perayaan Natal tidak ada hal seperti itu. Jadi substansinya apa? Natal itu ya Yesusnya sendiri, bukan soal tanggalnya, waktunya, perayaannya, bukan, saudara. Yesus itu sendiri maknanya. Jadi beritanya apa? Ya beritakan Yesus itu. Kenapa dia datang? Mengapa dia menjadi manusia? Untuk apa dia datang? Dan kenapa orang-orang pada datang menyembah dia? Orang Majus. Nah, itu intinya kepada siapa? Menunjuk kepada Kristus semuanya. Nah, kalau itu nggak ada, yang kita kemudian perdebatkan, kita kemudian yang utamakan tentang tanggalnya, lahirnya semua itu, saudara itu nggak ada maknanya sebenarnya. Ya. Nah, itu kita belajar apa? Belajar memegang sesuatu yang betul-betul prinsipil dan bernilai kekal yang kita pegang. Dan begitu kita tambahkan apapun, saudara itu nggak menambahkan apapun. Kenapa? Karena kemuliaan Allah udah terlalu mulia, nggak bisa tambah apapun.
Oh, kita merayakan kalau hari malam itu jam 12 lebih syahdu, lebih hikmat. Enggak juga, Saudara. Kenapa? Karena bukan waktunya membuat hikmat. Hadirnya Kristus itu loh yang membuat kamu berhikmat. Sungguh-sungguh itu karena Kristusnya. Ya. Nah, kalimat hari ini itu tidak menyebutkan keterangan tentang tanggal, waktunya, jamnya, pukul berapa, detiknya kapan. Enggak ada. Jadi Alkitab kenapa memberitahukan tentang hal yang secara umum dan tidak mendetail? Ya karena Alkitab tidak memperbolehkan kita mendetail, saudara. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk mendetailkan karena Alkitab tidak mendetailkan, jangan detailkan. Kalau Alkitab mendetailkan Jumat Agung dan jam 3 gitu kan. Nah, itu detail ada, saudara. Ada jamnya. Oh, ini jam ini gitu. Nah, kita tahu ada faktanya. Dan fakta-fakta itu kemudian, wah Pak, kalau kita merayakan Jumat Agung itu seharian. Kenapa? Ya karena kan kita tunggu jam 3 sampai jam 12 sampai jam 3 gelap gitu. Ya ditunggu aja 3 jam, kita ibadah gelap aja gitu. Ya enggak juga, saudara. Fakta sejarahnya, kronologisnya ada semua. Kita harus akui itu ada. Kalau tidak ada, detailnya enggak ada. Ya jangan kita mendetailkan. Jangan kita menambahkan juga, memakai teori-teori tradisi rabbinik, apapun masuk kemudian mengafirmasi, membenarkan apa yang kita katakan 25 Desember, hari kelahiran Yesus. Saudara itu menyimpang. Kenapa? Ya kayaknya enak sih didengar, oh ya bener, ya cocok gitu. Padahal enggak, Saudara. Nah ini keunikan dari apa ya, kedisiplinan, kelurusan hati para reformator itu di sini. Dan termasuk kompuritan yang lebih kencang lagi, lebih disiplin lagi. Jadi kalau kita lihat Yohanes pasal 1:14, firman menjadi manusia tanpa adanya kapan, beritanya apa. Yohanes memberitakan berita kedatangan Yesus dengan pola surgawi. Firman menjadi manusia. Soal kapan, dia nggak beritakan. Yohanes tidak memberitakan itu. Yohanes memberitakan Yesus waktu di eh, mana ini pelayanan gitu kan, mau mulai pelayanan oleh Yohanes Baptis gitu kan. Nah itu diberitakan. Tapi ini faktanya, kronologisnya nggak ada. Karena Yohanes melihat makna yang jauh lebih penting adalah waktu surgawi, spiritualitasnya. Jadi dikatakan di sini, Allah menjadi manusia. Jadi momen ini yang penting, termasuk Rasul Paulus. Dan tidak ada saran di jemaat mula-mula merayakan Natal. Rasul Paulus mengatakan Galatia 4, pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, dan dia tidak menjelaskan juga kapan genap waktunya itu. Bulannya keempat, tanggal, nggak ada. Jadi yang dipentingkan apa? Bukan sistem berpikir secara kronologis manusiawinya, tetapi maknanya ini loh, kedatangannya. Jadi diarahkan kepada hal yang penting dan jangan kita dibawa kemudian diombang-ambingkan dengan hal-hal yang bersifat dari luar masuk ke dalam atau tradisi, kebiasaan dan semuanya. Nah, kita tolak itu. Kenapa? Ya karena Alkitab tidak ada menjelaskan itu. Jadi genap itu ya waktu Allah. Jadi apakah kalau seumpamanya 25 itu sebagai hari kelahiran Yesus tepat gitu ya, jam 9 malam gitu kan. Terus saya tanya, saudara, apakah semua gereja harus 25 jam 9 malam merayakan semuanya? Bisa gitu? Saya tanya, ya nggak mungkin bisa, saudara. Loh, kenapa nggak mungkin, Pak? Kan mungkin. Ya nggak mungkin. Saya katakan, tidak akan mungkin. Indonesia 3 bagian, saudara. Bener, loh. Bener nggak? Bagian timur, tengah, dan barat. Terpaut 1 jam, 1 jam. Kamu rayakan jam 9. Di sana jam 7. Di sini jam 8. Kita jam 9. Di sana jam 10. Nggak bisa, saudara. Jadi kita berpikir secara apa ya, secara logis gitu ya. Dan kita nggak bisa itu menetapkan tanggal, hari, bulannya itu tepat sekian. Yang penting apa? Hari ini, kematian Kristusnya. Bukan jam 3
petang itu kemudian 3 jam petang itu gelap gulita. Saudara-saudara mau nunggu gitu? Secara kronologis gitu? Kan itu makna semua. Sudah terjadi dan itu menjadi makna. Jadi peristiwa sejarah 17 Agustus gitu. Saya tanya, saudara mau merayakan 17 Agustus setiap tanggal 17 Agustus? Iya, karena setahun sekali kan merayakan. Terus saya tanya sekarang, waktu kita merayakan, apakah semua perayaan yang ada pada perayaan zamannya Soekarno itu kita kemudian lakukan semuanya? Betul kan? Kan kita cuma memperingati, bukan melaksanakan secara literal, hurufiah, apa yang dilakukan Soekarno kita lakukan sekarang. Enggak juga. Jadi itu peringatan, peringatan Natal. Jadi saudara kita kalau memperingati berarti ada sesuatu yang kita tekankan adalah maknanya, nilainya, momennya, kairosnya. Bukan harus pakai baju putih seperti Soekarno, pakai peci, kemudian semua orang harus pakai model-model kuno gitu. Ya enggak juga. Jadi kita bisa memperingati di kelas, di sekolah, di mana-mana pun, di kantor bisa 17 Agustus itu. Yang penting apa? Peringatan itu ada makna bahwa kita merdeka. Nah, momen merdekanya Yesus menjadi manusia ini yang penting jangan sampai ini hilang. Nah, itu. Saudara. Jadi kalau berita ini nggak ada, saudara mau main drama, mau main apa, semua mau main nyanyi, mau apapun, saudara itu nggak ada artinya semuanya. Kenapa? Karena tidak berpusat pada berita Christmas is Christ. Christmas itu ya Kristus, saudara. Bukan yang lain. Bukan kor yang indah, ada musik klasiknya. Untuk apa, saudara? Saya tanya. Ya untuk merayakan, memperingati. Tapi maknanya apa? Nggak ada maknanya. Lagunya menunjuk pada Kristus. Jadi waktu dia dalam kor nyanyi, dalam semuanya pelayanan itu, kamu sedang apa ini? Memuliakan Kristus kan? Bukan memuliakan dirimu, bukan memuliakan perayaannya. Nah itu yang diperingatkan di sana. Ya. Nah teologi Puritan itu, saudara perhatikan. Satu sisi dia sangat was-was dan melarang merayakan Natal dengan sesuatu yang tidak alkitabiah. Ya. Dan kebanyakan kaum Puritan, gereja Puritan itu merayakan Natal dengan sangat sederhana. Kenapa? Karena Natal itu bukan berada pada diri gereja di dalam, bukan, saudara. Natal adalah pusat misi Allah. Jadi bukan merayakan di dalam terus kemudian kita senang-senang di dalam, bukan, saudara. Natal itu artinya bahwa Kristus, berita Kristus harus dibagikan untuk segala bangsa. Nah, segala bangsanya itu kapan? Kita merayakan Natal. Segala bangsa datang merayakan Natal. Loh, bukan, kebalik, saudara. Natal adalah untuk Yesus, untuk segala bangsa. Bukan segala bangsa disuruh merayakan Natal, terus kemudian untuk apa? Ya, merayakan Natal selesai. Misinya apa? Ya, nggak ada ya merayakan Natal. Misinya apa? Membawa Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Saudara kita sering sering terjebak ya. Jadi, the incarnation is God Himself opening the door of mercy. Yang tidak boleh dan tidak akan bisa, that no man can shut that door. Jadi kalau Allah sudah memberikan belas kasihannya, jangan gereja menutup belas kasihannya. Dan kemudian Lukas 16 ayat 16, saudara masih ingat ya? Orang-orang Farisi itu menggagahi jalan Tuhan, menutupi jalan Tuhan dengan apa? Dengan peraturan-aturan mereka. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan pintu mercy Allah, pintu surga yang mencurahkan belas kasihan Allah itu mampet. Dan siapa yang nutup? Ya ini, para tokoh agama, gereja-gereja yang merayakan Natal yang begitu luar biasa, itu memampetkan belas kasihan itu nggak keluar. Satu suara Natal pada waktu Sumatera dalam keadaan seperti ini. Saudara dengar ada satu gereja gitu yang bersuara. Waktu tsunami juga sama, 26 tahun yang lalu itu. Tapi bagi seorang hamba Tuhan yang punya kepedulian secara
semesta alam. Saudara. Waktu itu Pak Kaleb ya, dia langsung terbang melihat kondisi dan nggak perlu babi bu bebo gitu ya, mau rapat dulu, enggak dia langsung, kita lihat sana. Kenapa lihat? Kita lihat dulu kondisi gini-gini dan kemudian susun semuanya. Apa yang perlu kita bantu pada mereka? Pemerintah bantu ini dan disinkronisasi semuanya, konsolidasi semuanya. Oh, kita bantu ini. Nah, kita fokus ke membangun gereja yang tidak mampu dan kita cari gereja itu. Dan itu panjang, Saudara. 2 tahun. Jadi bencana ini akibatnya itu bukan 1 2 hari, Saudara. Ini bertahun-tahun, Saudara. Dan kalau datang lagi bencana itu, ya hancur lagi. Nah, siapa yang punya kekuatan untuk itu? Ya, saudara, yang punya hati misi. Kalau nggak ada hati misi, ngapain ngurusin gitu jauh-jauh ke sana? Belas kasihan aja nggak ada, apalagi punya. Saudara, tahun ini ya, ini tahun yang waktu tsunami itu saya dengar masih banyak gereja yang apa ya, karena pemerintah membuka itu juga ya. Karena ini pemerintah nutup, jadi akhirnya ya mungkin gereja juga ya buat apa sudah ditutup kan. Tapi waktu dulu itu waktu dibuka, itu gerakan dari gereja itu wah gede sekali. Saudara. Sekarang saya lihat nggak ada. Padahal ini lebih hebat dari tsunami, hancurnya. Nah, seperti itu ya. Jadi waktu kita tahu makna, kita tahu artinya, kita tahu momen kairos secara surgawinya, saudara. Nah, itu jangan sampai momen ini hilang. Nanti kita merayakan Natal juga sama, 21. Saudara merayakan Natal itu untuk apa? Untuk melihat jaminan keselamatan bagaimana Allah menyatakan belas kasihnya dan membawa kita untuk diingatkan kembali. Ini loh kasih Allah yang terbesar, yang sangat indah itu. The greatest miracle. Bukan destarnya, bukan malaikatnya yang menyanyi, tetapi Allah menjadi manusia. Maka Natal itu apa? Oh, lihat bintangnya. Oh, lihat orang majusnya. Saudara kita ini gampang sekali didistraksi, kemudian didiskolokasi, disfokus gitu kan. Jadi fokusnya kita tuh akhirnya kemana-mana, bukan ke Yesus ya. Bahkan ada satu, ya kemarin kita waktu ada ornamen Natal itu, bayinya diambil, Saudara. Ada boneka bayinya diambil. Gitu. Saya pikir-pikir, aneh juga ini ya, oh, bayinya diambil gitu kan. Harusnya kan bayinya jadi pusatnya kan, diambil. Mungkin takut dicolong atau gimana kan bonekanya. Saya nggak tahu juga gitu. Tapi kalau bayinya diambil, jadi palungan kosong tanpa bayi. Kenapa? Ya karena nggak dirayakan loh. Kita liatin bintang, liatin semuanya. Nah, itu sayang. Kemuliaan, keagungan yang menakjubkan itu kita nggak lihat. Jadi yang menakjubkan kita itu bukan bintangnya. Bintangnya luar biasa. Bukan, saudara. Yang paling menakjubkan dalam Natal adalah hadirnya Allah menjadi manusia. Tuh, itu loh. Allah beralfa dan akan beromega. Akulah alfa dan omega. Akulah alfa dan omega. Dan akulah alfa itu sendiri yang menjadi manusia. Dan aku alfa sendiri yang kemudian mengubahkan semua manusia. Itu sangat luar biasa. J.C. Ryle itu juga mengatakan satu kalimat. Ya, it matters little when Jesus was born. What matters is that he was born for us. Banyak orang masalahkan, kenapa nggak merayakan Natal? Yang penting bukan perayaan Natal Yesus lahirnya. Kapan Yesus lahir di dalam hatimu? Jadi J.C. Ryle itu seorang Puritan mengatakan kalimat itu. Kamu tuh selalu melihat yang yang apa ya, hal-hal yang bersifat nampak mata, fenomenal gitu. Tapi kamu ngurusin itu, tanya, nah hatimu tuh gimana? Lahir nggak Yesus dalam hatimu? Bukan cuma di palungan. Palungan hatimu itu lahir nggak? Ya. Oke, kalau saya berikan ilustrasi ini secara sederhana antara tanggal dan momennya. Seorang dokter, ya kan, menolong orang, betul kan? Dokter ini ada jam prakteknya, jam praktek kan.
Dan kemudian melalui jam praktek ini, orang itu datang, ditolong oleh dia. Setelah jam praktek selesai, dia pulang. Ya kan? Terus saya tanya, suatu hari ada orang kritis, dan dokter ini tahu betul itu ahlinya dia. Mungkin kena stroke, kena apa, dan dia dokter alis. Saya tanya, "Sir, apakah dokter ini melihat waktunya? Oh, ini bukan jam saya praktek. Saya nggak bisa tolong kamu. Kalau mau tolong saya, ya nanti besok jam praktek." Nah, saudara, kalau dokter melihat ini sebagai satu batasan dari satu panggilan dia hanya jam 8 sampai jam 2 siang gitu kan, atau jam 8 sampai jam 11 gitu. Maka dokter itu adalah dokter secara organisatoris, bukan panggilan hati. Kenapa? Karena seorang dokter disumpah untuk menolong orang. Nah, makna dokternya itu terjadi pada saat dia ada panggilan menolong dan dia datang dan dia ahlinya, dia kemudian berikan sumbangkan keahliannya dan menolong orang itu. Nah, ini adalah momennya. Jadi waktunya diberi ini jam 8 sampai jam 11. Saya di sini, jam ini saya di sini gitu kan. Dokter ini hebat sekali gitu kan. Nah, waktu di luar itu ada sesuatu yang harus ditolong, ada sesuatu yang harus dioperasi, dan dia kemudian meninggalkan tempat itu dan mengoperasi. Momen itu dia tinggalkan dan dia melakukan itu. Saudara, ini yang artinya dokter sejati itu di sini. Nah, Natal juga sama. Natal itu bukan dibatasi dengan 25 Desember, saudara. Kalau nggak 25 Desember, kita nggak bisa akan merayakan Natal. Enggak, saudara. Waktu saya khotbah tentang Kristus, tentang bagaimana alam menjadi manusia, itu saya khotbah Natal terus. Mengosongkan dirinya, itu Natal, saudara. Dan kita pikir, oh, ya Natal kan nanti Desember, jangan khotbah ini. Sudah nggak bisa. Natal itu adalah bagian dari sejarah seluruh hidup nafas dari orang percaya. Jadi bukan momen tanggal 25-nya sekarang, tapi lahirnya dalam hati kita, Natal itu bukan tanggal 25 menguasai gereja supaya mengikuti 25, tetapi bukan, saudara. Natal adalah bagaimana Yesus, panggilan Yesus itu menguasai seluruh hidupmu. Nah, itu arti Natal. Jadi Natal yang bukan masuk ke dalam dan merayakan tanggal 25, tetapi Natal yang hidup dan dihidupkan dalam setiap hati orang percaya, dalam setiap perjalanan seluruh hidupnya. Yesus lahir dalam hatimu, beserta kamu, hidup dengan kamu, kamu miliknya. Nah, itulah Natal sejati. Nah, jadi dokter itu dipanggil untuk apa? Sebagai penolong. Natal dipanggil untuk apa kita merayakan Natal peringatan? Untuk mengerti bahwa kita harus menerima Kristus itu juru selamat yang lahir di palungan itu akan melahirbarukan kita memberikan nyawanya, jiwanya di kayu salib. Nah, itu makna Natal. Kalau ini nggak ada, orang datang harusnya ini ribuan orang yang nggak pernah ke gereja, yang nggak pernah tahu Tuhan Yesus dibawa ke gereja. Terus kita diberitahukan tentang yang bukan Kristus. Saudara, jadi misinya hilang, maknanya hilang, tujuannya hilang. Terus untuk apa itu yang begitu besar? Ya untuk manusia, untuk kebanggaan secara manusia. Ya, oke. Ini contoh yang kedua. Ya, contoh kedua. Saudara, ada seorang yang bukan seorang ya. Jadi segerombolan orang itu tenggelam di kapal gitu. Ini malam ya. Jadi kena badai, kapalnya hancur. Nah, terus beberapa orang itu cuman pegangan seadanya. Ada yang cuman seperti balok kayu besar, ada yang cuman ya sederhana gitu. Terus terombang-ambing di tengah badai itu. Terus kapal SAR datang gitu kan, helikopter, kapal karet itu datang. Nah, saudara, waktu menolong orang itu, waktu ditolong, saudara, saya tanya, tujuan orang ini menolong. Yang namanya menolong, saudara, momen menolong itu tidak peduli kamu kapan kamu tenggelam, kapan kamu terombang-ambing. Tujuan menolong itu adalah datang dan waktunya adalah yang sudah dilakukan itu. Sudah kita nggak perlu lagi tanya. Waktu orang ditolong ini di tengah-tengah gelombang lautan itu ya.
yang mau mati itu, ditolong. Terus tanya, tanggal berapa kamu nolong saya? Kok malam-malam, kok telat nolong saya? Kok nggak dari tadi nolong saya? Harusnya jam 9 tadi kan? Saudara bisa nggak orang ditolong masuk? Nggak bisa, saudara. Natal itu adalah seluruh hati kita. Itu seperti tenggelam dan mau hancur, mau masuk ke dalam lautan. Dan waktu Yesus datang, saudara-saudara nggak perlu tanya tanggalnya berapa. Jadi tanggal 25 Desember itu bukan hari keselamatan, saudara. Bukan hari juru selamat yang menyelamatkan, cuma hari itu doang. Bukan, saudara. Tapi menjadi momen bahwa mulai hari itu Tuhan membuka setiap hari akan diselamatkan. Nah, itu makna Natal. Makna Natal sejati itu apa? Setiap hari Tuhan membagikan makna Natal aku menjadi manusia. Aku hidup dalam setiap waktumu. Aku memberikan belas kasihan. Aku buka pintu belas kasihanku. Setiap manusia silakan datang. Nah, Natal itu tiap hari sampai akhir zaman. Itu Natal, Saudara. Jadi bukan 25, ya udah berita Tuhan Yesus selesai. Ya udah selesai. Bukan, Saudara. Kita nggak ngerti makna Natal itu. Jadi makna Natal itu yang kita fokuskan adalah bagaimana orang mendengarkan berita tentang Kristus, keagungannya, bagaimana dia dihormati, dia disembah oleh orang Majus, dan juga orang-orang yang hina seperti gembala-gembala, yang dianggap orang yang tidak boleh bersaksi, dijadikan saksi Tuhan. Nah itu Natal, Saudara. Orang-orang tidak layak untuk datang kepada Tuhan, bajingan, pelacur, semua itu dipanggil oleh Tuhan. Orang lagi masalah dalam keterpurukan secara hidupnya. Nah, itu yang dipanggil oleh Tuhan. Akulah Natalmu. Aku hadir dalam hidupmu. Nah, itu Natal. Ya, kita seringkali Natal itu kan selalu dikaitkan dengan perayaannya, pelayanannya gitu. Tapi kita nggak melihat waktu kita melayani, saudara. Bagaimana saya melayani dengan hati Natal. Hati yang diubahkan oleh Tuhan. Oh, itu sukacitanya luar biasa, saudara. Nggak mungkin orang yang tahu Natal sejati merayakan Natal dengan kemewahan, kemegahan, dan berhambur-hamburan uangnya. Nggak mungkin, saudara. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana bermisi. Ya. Saudara coba pikirkan gitu ya. Orang-orang yang Natal dan perlu mendapatkan kekuatan dan dukungan dari belas kasihan kita. Banyak, saudara, di sekeliling kita. Banyak sekali, saudara. Apalagi kita orang mampu, orang punya segala-galanya gitu. Nah, kapan Natal itu mengubah hidup saya? Allah menjadi manusia. Untuk apa? Berkorban, mati, menderita, dicaci maki. Mau nggak kita hidup seperti itu melayani? Seperti Kristus. Karena Natal maknanya di sana. Diburu-buru, dibunuh, dicari-cari, dikejar. Nah itu Natal, Saudara. Nah kita maunya Natal apa? Aman, damai, sejahtera gitu kan. Tapi saudara sebenarnya posisi kita itu dengan Natal zaman Tuhan Yesus dengan sekarang sama. Manusia hatinya dalam kegelapan. Kita sedang dihadang dengan ekonomi yang berat. Kita dihadang dengan peperangan-peperangan, bencana-bencana yang bukan semakin kecil. Ini bencana ini sampai kira-kira 2030. So. Dan dia akan membesar, bukan mengecil. Jadi hujan sekarang yang kayak gini, itu akan lebih besar lagi nanti. Akan lebih besar. Kenapa? Karena kerusakan yang di kutub itu, yang sudah esnya sudah cair itu dampaknya ke seluruh dunia. Dan itu sudah diperkirakan sekitar hampir 20-25 tahun. Dan sekarang lebih maju. So. Maju sekitar 2-3 tahun sekarang. Apakah bisa maju lagi? Wah, kalau maju terus, Indonesia nggak pernah ada badai El Nino. Ada badai, saudara. Sekarang kita ada siklon. Bayangkan, saudara. Dulu kita nggak pernah kena siklon itu. Sekarang kena. Apakah nanti ada El, mungkin El Gadot Koco gitu kan? El Kresna gitu, datang. Wah, ya kita nggak tahu. Tapi secara prediksi, pengetahuan, akan terjadi. Jadi manusia itu bisa memprediksi, oh akan terjadi ini, akan berat secara kondisi karena manusia tidak bertobat, tetap ada nebangi pohon, hancur semuanya. Ya ini akan terjadi.
Dan nggak mungkin kita tutup mata. Kita harus persiapan. Mulai dari pemerintah semuanya itu harus betul-betul persiapan. Kalau nggak, ya habis lagi. So. Dan ini semakin besar, semakin besar. Ya kita menjadi orang percaya, ya kembali bersuara untuk apa? Bersuara kenabian. Baik untuk gereja, baik untuk jemaat, mulai dari yang terkecil dalam hidup kita. Natal itu sangat sederhana dan simple dan tidak menuntut apapun yang tidak mungkin kita lakukan. Saudara. Natal itu langkah yang sangat sederhana dan semua kita mampu lakukan. Saudara. Hidup berjalan bersama dengan Allah dalam belas kasihannya, dalam hati yang rendah hati, dalam hidup yang bergantung pada Tuhan. Nah, itu Natal, berjalan bersama Tuhan. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Jadi Natal itu panggilan rendah hati. Natal itu bukan kita melihat pada perayaannya, tetapi pada pribadi yang kita meriahkan, bukan memeriahkan pribadinya, tapi pribadi itu sudah meriah. Ya, jadi kalau saya datang gitu kan, datang gitu. Anak saya waktu masih kecil atau orang-orang orang tua gitu datang gitu. Saudara, anak itu tidak pernah melihat mobilnya yang menjadi pusatnya, bukan. Anak itu pergi, oh papa naik mobil gitu. Mau datang, oh ada. Bukan mobilnya dia puja, bukan. Yang dinantikan bukan mobilnya. Yang dinantikan itu papanya dalam mobilnya. Begitu papanya keluar, wah anak itu langsung seneng. Dia bukan memeluk mobilnya. Dia bukan memeluk pohon terangnya. Dia bukan memeluk palungan drama-drama itu, bukan, saudara. Dia memeluk Kristusnya. Nah, kita sebagai anak yang tahu Kristus, waktu Natal, saudara, saudara jangan meluk yang lain. Jangan terkecoh dengan perayaan-perayaan itu. Saudara. Waduh, pohon terangnya luar biasa, terbesar sekarang di kota ini. Untuk apa? Ya seperti anak tadi kan, melihat papanya. Yang dipeluk anak ini bukan papanya, mobilnya gitu. Jadi aneh kita ini. Yang kita peluk siapa? Ya Kristusnya, bukan pohon terangnya. Segede-gede pohon yang seperti pinus seperti itu. Bukan, saudara. Kristusnya yang sudah mulia, meriah, gemilang itu dia. Bukan di luarnya ini. Ya kita berdoa lah supaya Natal ini adalah panggilan misi. Nah sekali lagi, gereja jika bukan misi, saudara, itu bukan gereja. Natal adalah misi. Natal adalah bergerak. Jadi kalau kita mau bergerak, saudara, saya selalu mengatakan ke dalam beberapa rekan-rekan, jika misi kamu tahan, kamu larang, tinggal dua pilihannya. Saya berjalan misi keluar dari sini, atau kamu yang keluar dari sini. Nggak ada pilihan lain. Misi yang menentukan. Bukan pikiran kita, bukan hati kita, bukan. Misi itu yang menentukan. Kita nggak bisa bergereja cuman, ya udah minggu bergereja, minggu bergereja. Misimu itu apa? Membawa orang mendengar Kristus, memberikan wartanya, beritanya. Waduh, kemarin ada satu orang ngomong dengan saya, Pak, gimana kalau Bapak itu jangan kemana-mana, minggu di sini aja gitu. Dan istilahnya jangan pergi kemana-mana. Terus saya tanya, pendetamu siapa? Dia sebut nama pendetanya. Saya tanya, pendetamu tiap minggu kemana? Ada di gereja. Pernah nggak keluar? Sering, Pak. Ya kenapa kamu larang saya supaya di sini tiap minggu? Kamu itu aneh juga ya. Ya, Pak, saya pengen dengar Bapak khotbah tiap minggu katanya. Saya tanya, setiap mimbar ini memberitakan firman Tuhan, bukan cuma saya. Jika kamu melihat pada saya, bukan melihat pada Tuhan, ya salah lagi kamu. Kamu melihat kemuliaan manusia lagi. Nah, saudara kita ini manusia lemah. Kenapa? Ya karena sesuatu yang memimpin kita, memandu kita, ya pedoman kita itu puji Tuhan. Kenapa? Tuhan selalu ingatkan dan selalu seperti itu. Orang-orang yang tidak sehati, sevisi, terus kemudian seiring, se sepelayanan gitu kan. Saudara, ya kita berdoa pada Tuhan supaya kita nggak bersama dengan orang-orang yang tidak sehati, sevisi. Kalau ada, itu beban, saudara.
Kenapa beban? Yang buat kita nggak maju-maju ya orang ini yang menghalangi kita. Apakah mikir soal duit, soal macam-macam, oh ini nggak bisa ke sana, artinya begini, ya saudara nggak bisa seperti itu. Saya lihat ya ada satu hamba Tuhan, sampai tua, dia tetap sampai mau mati gitu. Dia tetap bergerak misi terus gitu. Wah luar biasa, saudara. Kenapa? Dia menerima panggilannya. Sampai kapanpun dia beritakan dia, sampai dia nggak bisa jalan pun dia beritakan Injil. Nah itu misi yang Kristus lakukan itu yang menggerakkan seluruh gereja itu. Nah di sini, saudara. Ya kita berdoa supaya kita dipakai oleh Tuhan. Siapa tahu di Sumatera nanti ada gereja yang ditolong dan kita bisa menolongnya, ya kita tolong. Kita perlu datang ya datang aja ke sana. Nanti kalau Tuhan siapkan ya kita datang aja ke sana. Kita nggak tahu. Ya, jika Tuhan menggerakkan kita ya kita berjalan. Ya, oke, mari kita berdoa ya. Kita bersyukur pada pengertian hari ini. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa peringatan Natal begitu banyak membawa kami dialihkan, diubahkan, digeser. Bahkan fokusnya sudah bukan menerima Allah menjadi manusia. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menolong gereja, jemaat Tuhan, supaya kembali mendengar melalui channel ini juga, melalui pengajaran dari GPRI yang Tuhan pakai juga, dan juga dengan hati yang sungguh-sungguh, supaya kami bisa memberikan terang melalui firman ini. Bahwa bukan pada kalender, bukan pada tanggal 25, tetapi kepada Kristusnya. Karena Natal, Christmas adalah Kristus. Jika semua tanpa Kristus yang dimuliakan diberitakan, dan kemudian kita semua datang dengan rendah hati dan dengan pertobatan, maka tidak ada Natal yang bisa membuka belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Pak Menteri ini kiranya kita semakin